Saudara-saudari yang terkasih, salam Vincentian. Renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengkritik dengan mengatakan celakalah kepada orang-orang Farisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya kelihatan bersih, tetapi di dalamnya isinya tulang belulang. Terlihat benar, benar kelihatannya, tetapi sebenarnya di dalamnya itu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dikatakan demikian di dalam Injil hari ini. Saudara terkasih, menurut gulungan naskah-naskah Laut Mati, kaum Farisi dikatakan adalah kaum yang suka mencari dan memperhatikan hal-hal kecil. Mereka menjadi pemerhati pelaksanaan hukum. Dan mereka sungguh memperhatikan orang-orang untuk melaksanakan hukum sedetil-detilnya. Karena bagi mereka, dalam pola pikir mereka, Allah itu mengasihi orang-orang yang mentaati hukum Allah tentunya, dan menghukum orang-orang yang tidak taat. Maka di dalam kisah-kisah di Injil kita bisa mendengar bagaimana orang-orang Farisi begitu mencermati, mengkritik ketika ada orang yang makan tetapi tidak mencuci tangan dulu. Nah, kita juga pernah mendengar itu. Juga pelaksanaan hari Sabat, tidak boleh bekerja hari Sabat, sehingga Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat dikritik oleh mereka. Juga tidak boleh memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat meskipun lapar. Jadi mereka sangat memperhatikan detail-detail kecil. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka terlalu memperhatikan penampilan, tidak melihat hakikatnya. Dalam contoh-contoh kasus tadi, memetik gandum pada hari Sabat karena lapar dan menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus melihat yang utama adalah kasih untuk manusia. Hukum itu untuk membantu manusia, bukan manusia lalu terbelenggu hukum. Kasih menjadi di atas semua hukum. Hal lain juga yang kita juga dengar di dalam Injil, bagaimana orang Farisi memperhatikan penampilan dengan jubah yang jubahnya panjang, berdoa di tengah pasar supaya dilihat orang. Ada suatu kemunafikan, artinya ada ketidakjujuran pada diri sendiri. Ada maksud-maksud di balik itu, Jadi keinginan untuk dipuji orang. Jadi melakukan sesuatu tidak tulus, tidak apa adanya, tetapi ada maksud-maksud di balik itu. Saudaraku yang terkasih, Santo Vincentius mengajarkan tentang simplisitas, hidup sederhana, hidup apa adanya. Dalam artian bahwa Santo Vincentius mengatakan, simplisitas itu adalah hidup orang melakukan segala sesuatu demi kasihnya kepada Allah. Dan lebih lanjut, Vincentius juga mengatakan bagaimana bahwa orang melakukan itu tanpa ada maksud yang lain-lain, tanpa ada maksud di belakang untuk kepentingan dirinya terutama, tapi murni memang semuanya dilakukan untuk Allah, untuk kebaikan sesama. Kita dalam hidup kita bisa jadi karena sesuatu atau situasi lalu kita tidak bisa menjadi diri yang simple, yang apa adanya. Kita sendiri pasti kalau ditanya, loh, apakah kamu mau munafik? Ya tentu kita tidak mau munafik. Tetapi yang bisa terjadi seringkali kita karena entah jabatan, karena entah posisi, karena entah status, lalu kita berusaha untuk tampil sebaik-baiknya. Padahal mungkin kita sendiri di dalamnya masih banyak hal yang harus kita benahi. Apakah ini munafik? Saudara yang terkasih, sejauh kita jujur
bahwa iya, aku punya kelemahan, aku masih punya maksud-maksud tertentu yang tanpa aku sadari itu mengalir begitu saja, karena memang kelemahan manusiawi kita. Kita diajak untuk terus membenahi diri dalam hal ini. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk membenahi diri. Jangan seperti orang-orang Farisi. Artinya perilaku mereka yang munafik. Manakala dalam diri kita masih ada hal itu, bahwa kita belum berbuat atau melakukan sesuatu apa adanya, memang kita lakukan demi itu, ya, tidak ada maksud-maksud terselubung yang lain, apalagi maksud-maksud jahat, maka kita diajak oleh Tuhan untuk membenahinya. Bersama Tuhan, Paus Fransiskus dalam ajaannya di Gaudium Evangelii mengajak kita untuk memperbarui relasi kita dengan Yesus, dalam artian supaya kita sungguh menemukan kasih kuasa Tuhan Yesus, sukacita-sukacita yang Allah berikan kepada kita dalam hidup kita, dan itu menjadi sumber kita untuk lalu melakukan segala sesuatu itu dengan gembira. Dan ketika itu kita miliki, maka kecenderungan-kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu dengan maksud-maksud tersembunyi itu bisa kita kikis. Lalu kita hanya memang penuh sukacita dan melakukannya dengan tulus apa adanya. Saudara yang terkasih, memang selalu banyak tantangan kita hidup di dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin status kita memaksa kita harus tampil bagus, sementara kita masih bergulat, ya, dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan mengetahui perjuangan kita dan Tuhan tetap mau mendampingi. Seperti Santo Vincentius, ya, yang terus berjuang untuk berbenah diri menjadi simpel di hadapan Allah, menjadi sederhana apa adanya. Sampai akhirnya memang pada taraf tertentu lalu Tuhan menyempurnakan hidup kita dari waktu ke waktu. Bersama Tuhan Yesus dan sabdanya hari ini, kita serahkan hidup kita kepadanya dan kita mohon rahmat supaya kita berani perlahan-lahan juga membenahi apa yang memang belum beres di dalam hidup kita, khususnya untuk hidup simple apa adanya, untuk tidak munafik, ya. Dan tentu untuk mencintai Tuhan sepenuhnya, mencintai sesama kita sepenuhnya, berbuat segala sesuatunya untuk kebaikan. Semoga rahmat Tuhan semakin menyempurnakan hidup kita. Amin.